ketika meninggikan ini berbeda dengan nisan. Ini berbeda dengan nisan. Karena di dalam agama kita itu kalau seperti yang kita saksikan itu sudah lebih dari 1 jengkal dan bentuknya sudah berlebihan, bahkan di sebagian tempat merepotkan. Mau pemakaman itu repot karena komplek pemakamannya sudah penuh dengan nisan yang besar-besar. Sudah penuh dengan nisan dan besar-besar. Bahkan alhamdulillah di beberapa tempat ketika ada kerepotan itu mereka tidak lagi pakai dalil, tapi karena repot lalu kemudian diumumkan di masyarakat agar nisannya kecil-kecil. Bahkan ada yang digeser-geser. Nah, karena memang sebenarnya kalau kita menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah. Ya, cukup dengan ditandai dengan batu atau ditinggikan 1 jengkal saja. Jadi ditandai dengan batu atau ditinggikan 1 jengkal saja. Dan tanda batunya juga batunya 1 jengkal saja, bukan batu yang setengah meter. Apalagi sampai kemudian diukir pakai marmer, pakai apa lagi? Apakah itu bermanfaat bagi mayat? Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa itu bermanfaat bagi mayat. Itu sebatas tradisi saja, bahkan ini termasuk perkara yang menyelisihi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemudian persepsinya berbeda, persepsinya beda. Kalau dalam agama kita, di dalam nas-nas hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalam penjelasan para ulama, ketika ditinggikan 1 jengkal itu agar tidak terinjak untuk membedakan dengan tempat yang lain. Demikian pula ketika ditandai dengan batu itu untuk dikenali bahwasanya itu kuburan. Tetapi kemudian kalau sebagian masyarakat punya persepsi, sebagian masyarakat di tempat kita, kalau di tempat lain tidak tahu karena setiap daerah punya keyakinan yang berbeda. Sebagian masyarakat di tempat kita, di daerah sini maksudnya, karena kalau teman-teman yang online di daerah lain mungkin keyakinannya beda. Itu ketika ada orang pasang marmer atau pasang kijing yang gede itu, panjangnya berapa meter biasanya? Panjangnya 1,5 meter misalnya, atau 1 meter, tingginya sampai 60 cm misalnya. Mereka beranggapan bahwasanya itu tempat tinggalnya roh. Nah, sehingga saya sendiri pernah ada orang yang curhat bahwa semalam bermimpi apa simbah ora kemulan. Jadi simbah ora kemulan. Lalu kemudian mereka menafsirkan kalau simbah minta dibuatkan kemul dengan dibuatkan kijing yang sedemikian rupa. Maka itu persepsi yang tidak benar. Yang benar adalah bahwa batu itu sebatas tanda, bukan sebagai selimut, bukan pula sebagai tempat tinggalnya roh orang yang sudah meninggal. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya rohnya sudah berpindah ke batu nisan. Tidak seperti itu. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, disebutkan di situ bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayjassasal qabr. Rasul melarang untuk mengapur kuburan, dikapur atau di semen atau dicat. Wa ayyuk ada alai. Larangan pula untuk duduk di atas kubur. Maka kalau ditinggikan sedikit tadi, orang tidak mau duduk karena itu kuburan. Atau dikasih batu sebagai tanda karena itu kuburan. Tapi sekarang aneh, dengan adanya kijing mah dengkuk-dengkuk. Jadi karena dikasih kijing kemudian malah dibuat duduk. Bahkan sebagian tempat untuk jemuran. Jadi untuk jemur kasur, saya cuma lihat di ini di sosmed sih. Ada yang untuk jemur kasur, ada yang untuk duduk-duduk. Padahal Nabi melarang untuk ayub ada alai, duduk di atas kubur. Wa ayubna alai, larangan pula untuk membangun kuburan. Jadi Nabi melarang untuk membangun kuburan.
Jadi tidak perlu dibuatkan rumah. Nah, tidak perlu dibuatkan rumah. Nah, memang di masa silam di tempat kita pada umumnya kuburan itu dibuatkan rumah, apa namanya? Cungkup. Nah, tetapi belakangan bukan karena memahami bahwasanya cungkup itu dilarang oleh Nabi, tetapi karena alasan kepraktisan kemudian cungkup dihilangkan. Di sebagian tempat pada umumnya sekarang dihilangkan karena memang repot pada saat mikul, cungkupnya pendek-pendek begitu, pas mau lewat repot apa mboten? Repot. Nah, di sebagian tempat ketika saya bertanya kok dihilangkan, kenapa? Repot, Pak. Nah, jadi ternyata alasannya bukan karena tuntunan tetapi karena kepraktisan. Jadi kalau dibuat bangunan-bangunan di situ semuanya bangunan, ternyata bawa jenazahnya susah. Nah, maka kemudian dihilangkan. Nah, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak 14 abad silam sudah mengingatkan kita untuk tidak membangun kuburan. Nah, kalau kuburannya ada misalnya 1000 lalu bangunannya ada 1000 di situ, sementara yang mau dimakamkan itu di nomor 500 gitu kan, pada saat jalan lumayan itu di tengah lagi. Nah, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menguburkannya. Maksud saya melarang membangun, kok melarang menguburkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun kuburan, tidak perlu dibangun. Dan hal yang semacam ini, anjuran untuk meratakan kubur atau hanya sekedar satu jengkal atau diberi tanda, ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, salah satu ulama di dalam mazhab Syafi'i. Beliau menganjurkan pula untuk meratakan kubur, wala yubna alai, dan tidak dibangun, dan tidak pula untuk yujassas, tidak di semen atau tidak dikapur, tidak di tidak mengapur kuburan itu. Demikian pula Imam Nawawi juga menyatakan bahwasanya kalau mau ditinggikan hanya sebatas satu jengkal saja. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tegaskan di sini tidak mengapa meletakkan tanda. Ingat tanda ya, beda dengan nisan yang gede-gede begitu. Nah, yang panjang-panjang itu sudah bukan lagi tanda. Itu sudah berlebihan. Apalagi sampai kemudian terbuat dari marmer, terbuat dari barang-barang yang berharga, batu mulia misalnya. Ini berlebih-lebihan. Jadi hanya sebatas sebagai tanda.